Jelang round keempat, para pemain keturunan ini terpanggil dan siap bantu timnas Indonesia di round keempat. Wajib di tempat netral. Selain Indonesia, negara ini juga protes keras terhadap ketidakadilan yang dilakukan AFC dan FIFA. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Timnas Indonesia membutuhkan tambahan amunisi untuk berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Lini pertahanan menjadi salah satu sektor yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Skuad Garuda sebentar lagi akan ditinggal oleh Jordi Amat yang sudah uzur. Kluivert bahkan mencoret bak veteran ini dari daftar susunan pemain melawan Cina. Kondisi fisik Amat juga sudah menurun drastis. Usai absen 77 hari saat membela Johor Daruk Taksin, skuad Garuda juga belum bisa memanggil Elkan Bagot. Alhasil, situasi ini bisa membuat PSSI melirik sosok Tommy Luciano ST Jago. Bak 25 tahun ini menjadi pilar kunci saat Wilhelm II promosi ke era divisi D musim lalu. Saking pentingnya, ST Jago musim ini hanya absen sekali dalam membela skuad Tricolores. Dirinya makin diandalkan karena bisa main di bak tengah kiri dan kanan. Selain kemampuan gacor, ST Jago juga punya jiwa kepemimpinan yang gak perlu diragukan. Pasalnya, sang pemain pernah menjadi kapten timnas Belanda U19. Talenta ST Jago yang monster di Belanda dikabarkan menarik perhatian Hertha Berlin. Alhasil, karir sang bek yang semakin cepat harus segera didekati PSSI. Pasalnya, ST Jago juga diminati timnas Curaçao yang membutuhkan bek tengah baru. Laurent Ulreich bukan hanya area pertahanan. Lini tengah skuad Garuda juga butuh tambahan amunisi baru. Pasukan Merah Putih harus mencari pemain yang bisa meringankan beban Tom Hayek. Iver Jenner dianggap masih belum cocok menjadi kreator serangan seperti El Profesor. Pasalnya, gelandang Utrecht U21 ini lebih cocok bermain sebagai tukang jagal di lini tengah. Tosok Laurent Ulreich yang bermain di Jerman dianggap bisa menjadi pelapis Tom Hayek. Gelandang VfB Stuttgart ini punya akurasi umpan 80%, serta masuk daftar 5 besar pencetak assist terbanyak. Rich sudah memberikan 7 umpan berbuah gol untuk tim Borussia. Perihal silsilah keturunan, daerah Indonesia milik Ulreich mengalir dari ayahandanya. Alhasil, pemain kelahiran Heidenheim ini sudah dipastikan bisa dinaturalisasi skuad Garuda. Khalil Ulreich juga bakal meroket karena dirumorkan jadi inceran Armenia B-Level. Klub berjuluk Dai Arminan ini bakal promosi ke Bundesliga 2 di musim depan. PSSI harus segera mengamankan bakat Ulreich yang diabaikan oleh tim nasional. Jerman, terbaru pemain 20 tahun ini nggak dipanggil untuk gelaran kualifikasi Euro U21. Pascal Schreik. PSSI juga harus berjuang merayu kembali Pascal Schreik yang dulu sempat menolak. Bintang Leeds United ini menolak halus panggilan Ibu Pertiwi karena ingin memperkuat timnas Belanda. Namun Schreik justru nggak kunjung dipanggil Ronald Koeman. Di lain sisi, pemain 25 tahun ini juga sedang dibidik oleh Rudi Garcia untuk memperkuat timnas Belgia. Anda akan melihat 2 pemain dengan keluarga negaraan ganda di dalam skuad. Mereka berasal dari Belgia tetapi belum memiliki paspor. Kami ingin memilikinya, ungkap Rudi Garcia. Meski begitu, peluang PSSI mendapatkan Schreik bakal lebih besar karena ada Patrick Kluivert. Latih skuad Garuda ini dipercaya untuk merayu sang pemain menjadi WNI. Apalagi Kluivert sempat bertemu langsung dengan pemain Leeds United ini. Alhasil, publik tanah air lebih optimis Schreik bakal bergabung di ronde keempat. Kedatangan Schreik bisa membuat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin mewah. Valuasi skuad Garuda juga bakal melonjak ke angka 814 miliar rupiah jika dirinya bergabung. Timnas Indonesia bakal menjadi tim termahal keempat di seluruh wilayah. Skuad Garuda bisa menyalip harga skuad Uni Emirat Arab dan Australia. Pasukan Merah Putih juga bakal mendekati valuasi Uzbekistan yang diperkuat Abdul Qadir Kusanov. Selain Laurent Ulreich, skuad Garuda juga bisa mendekati Vindik untuk meregenerasi lini tengah. Pemain SK Biforan ini punya darah Indonesia dari keluarga ayahnya. Vindik merupakan pemain sepak bola dari Belanda yang mempunyai darah Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Ibu dari sisi ayahnya merupakan Kleirat Jakarta. Tulis akun Football Indonesia di Instagram. Karir Dik di Eropa juga terbilang mentereng karena sudah menjajal 3 kompetisi. Gelandang 20 tahun ini pernah bermain untuk ADO Den Haag di Belanda
dan Gede Estoril Praria di Portugal. Saat ini, Dick dipinjamkan ke SKB Voran yang mentas di divisi kedua Liga Belgia. Pemain berdarah Jakarta ini tampil sebanyak 10 kali dan menorehkan 2 assist. Kualitas Dick sebagai gelandang bertahan sudah diakui langsung oleh pelatih SKB Voran. Van Dijk memiliki banyak kualitas menarik untuk seorang gelandang bertahan. Ia memadukan kekuatan bertahan dan kemampuan sepak bola yang kuat yang memungkinkannya untuk membawa keseimbangan bagi sebuah tim, ujar Bob Peter. Dirinya bisa menjadi aset jangka panjang sebagai penerus Jope Lupeski. Skon Garuda butuh tambahan gelandang bertahan untuk berjuang di ronde keempat. Kehadiran Pelupeski terbukti bisa membuat lini tengah timnas Indonesia lebih seimbang. Dengan menaturalisasi Dick, Patrick Kluivert bakal punya 2 gelandang bertahan, jempolan. Maro Zylstra. Selain lini tengah, PSSI juga butuh amunisi baru untuk mempertajam lini serang. Kuat Garuda nggak bisa terus-terusan mengendalikan sosok oleh Romani. Striker Oxford United ini memang tampil ganas dengan rekor hebat, mencetak 3 gol dari 3 laga. Namun stamina Romani sering menurun drastis saat memasuki akhir babak kedua. Alhasil, serangan pasukan merah putih mendadak bunculan. Saat striker berdarah Medan ini kelelahan. Di bangku cadangan sebenarnya ada Rafael Schreik dan Ramadan Sananta sebagai pelapis. Namun, kedua pemain ini dinilai nggak memiliki insting gol sebaik Romani. Bahkan, Schreik yang sempat menjadi pilihan utama malah jadi cadangan mati di Brisbane Roar. Sejak pindah musim panas lalu, keras dan tegas, pihak Federasi Sepak Bola Irak menolak cara AFC memilih tuan rumah di lanjutan round 4 nanti. Sarankan agar transparan dan bermain di venue netral, netizen. Ayo PSSI juga gerak cepat komplain. Ya tentu, kita tahu kalau AFC adalah Asosiasi Sepak Bola Asia, bukan Asosiasi Sepak Bola Arab yang sudah seharusnya bisa berlaku adil bagi semua anggota yang ada di dalamnya. Dalam kabar yang beredar beberapa waktu lalu, bahwa AFC memang sudah menunjuk kedua negara tersebut sebagai tuan rumah, namun belum dipublis karena masih menunggu sisa laga terakhir selesai. Jika saja AFC memang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah bulan Oktober mendatang, maka kemungkinan besar tentunya Indonesia akan bertemu dengan AFC, karena Indonesia tidak mungkin sagrup lagi dengan Arab Saudi karena sudah bertemu di round ketiga. Hal itulah yang dicematkan oleh para supporter, bahwa bertemu Qatar akan sulit dan penuh drama. Karena kalau bertemu, Qatar tidak hanya akan melawan 11 pemain di atas lapangan, tapi juga melawan wasit yang biasanya akan berpihak dan merugikan timnas Indonesia. Contohnya sudah banyak, dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau Qatar memang salah satu negara yang cukup menyebalkan. Selain itu, jika memang AFC harus menunjuk 2 negara tersebut sebagai tuan rumah, rasanya tidak adil bagi 4 negara lain yang juga akan berjuang di round 4 nantinya. Total ada 6 negara yang akan lolos ke round 4 dari round 3 ini. Nantinya ke-6 tim itu akan dibagi menjadi 2 grup, dan masing-masing juara grup akan langsung otomatis lolos ke Piala Dunia. Sedangkan runner-up kedua grup harus bertanding lagi, dan satu tim yang menang akan play-off dengan Konfederasi Afrika, Amerika, di round 5. Tentu kita tidak ingin langkah Indonesia sama seperti langkah timnas U23 di Piala Asia lalu. Saat itu, bahkan Indonesia sudah punya kesempatan berada di Olimpiade Paris, tapi harus gagal total usai kalah di play-off lawan wakil dari Konfederasi Afrika. Kita semua berharap kalau Indonesia bisa memastikan lolos langsung dari round 4 nanti. Jangan lagi play-off, karena semua sudah pada trauma. Oleh karena itu, negara yang akan menjadi tuan rumah di round 4 diharuskan netral dan tidak memihak, karena ini adalah masa-masa krusial untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Baru-baru ini, langkah prestisius baru saja dilakukan oleh pihak Federasi Sepak Bola Irak dalam menyikapi langkah AFC memilih tuan rumah. Mereka secara resmi melayangkan surat keberatan dan peninjauan kepada AFC agar transparan dalam memilih tuan rumah untuk round keempat. Hal itu terlihat dalam unggahan resmi akun Instagram Irak dan langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari netizen Irak. Indonesia rasanya memang penting kalau venue yang digunakan nanti bisa menjadi venue yang benar-benar netral dan tidak menguntungkan salah satu tim. Meskipun mereka juga sudah mengajukan diri sebagai tuan rumah, namun rasanya memang AFC
lebih memilih Qatar dan Arab Saudi yang mungkin lebih banyak fulusnya. Kalau rekomendasi dari supporter dan netizen Indonesia adalah agar venue yang digunakan nanti terpusat di negara yang sudah tidak ada urusan di babak kualifikasi ini, semisal Jepang ataupun Korea Selatan, karena keduanya sudah dipastikan lolos. Selain itu, jika venue yang digunakan nanti di Jepang atau Korsel, maka itu jauh lebih adil daripada harus bermain di Qatar atau Arab Saudi. Irak menuntut transparansi penuh dalam memilih negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC, menyerukan transparansi dan keadilan penuh dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia untuk Piala Dunia ke-2026. Dalam surat ini, FIFA mengonfirmasi bahwa Irak telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah pertandingan untuk salah satu dari dua grup dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh AFC. FIFA telah menekankan kesiapan penuhnya untuk menanggung semua kewajiban organisasi, keamanan, dan keuangan yang terkait dengan menjadi tuan rumah grup tersebut dengan dukungan langsung dari pemerintah Irak dan lembaga terkait. FIFA juga memuji seruan yang dibuat oleh sejumlah pemerintah, sejumlah federasi nasional lainnya, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya memperjelas mekanisme dan kriteria seleksi. FIFA percaya bahwa pengungkapan resmi dari proses dan waktu seleksi akan berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan di antara federasi dan mempertahankan prinsip kesempatan yang sama secara adil dan transparan. Kira-kira begitulah isi sepenggal pernyataan Federasi Sepak Bola Irak. Kalau kalian penasaran lengkapnya, nanti langsung aja ke Instagram resminya Irak. Hal itu pun langsung menyulut respon dari berbagai pihak, mulai dari Indonesia sendiri yang diharapkan para netizen juga mengikuti langkah Irak. Netizen mendesak kepada PSSI agar juga ikut membuat pernyataan dan surat resmi ke AFC dan FIFA keberatan terhadap penunjukan tuan rumah. Karena kalau sampai Qatar dan Arab yang jadi tuan rumah, tentu peluang Indonesia dikerjain bakal besar. Awalnya mau di tempat netral, terus berubah dua negara dengan poin terbaik di grup dapat keuntungan jadi tuan rumah. Sekarang tiba-tiba mau nunjuk Qatar dan Arab. Padahal round 3 belum selesai. Pelatih Jepang mengaku malu dan bertekad akan membawa pasukan Samurai Blue ke jalur kemenangan. Hajime Moriyasu lawan Indonesia? Nggak kami kasih ampun. Kekalahan memalukan Jepang atas Australia Kamis lalu nampaknya menyisakan luka mendalam bagi supporter sana, pemain, dan juga sang pelatih Hajime Moriyasu. Terbaru, Moriyasu mengatakan kalau sangat terpukul dengan hasil itu karena tren pasukan Samurai Blue sebelumnya sangat impresif tanpa kekalahan. Bahkan, Moriyasu juga menyebut kalau kekalahan itu adalah kekalahan yang sangat membuatnya nyesek dada karena gol Australia terjadi di menit-menit akhir. Selain itu, kekalahan lawan Australia membuat Moriyasu juga frustasi dan berencana akan mengembalikan tren kemenangan kepada pasukan Samurai Blue di laga terakhir. Meskipun memang sudah lolos ke Piala Dunia, namun Moriyasu nampaknya tidak mau melepas laga ini begitu saja karena tentu masih berpengaruh pada poin di ranking FIFA. Ini adalah hasil yang sangat membuat frustrasi Moriyasu.